Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Landari dengan NIM P072202200023. Saya tingkat 2 dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Samarinda. Di sini saya akan mencoba menjabarkan atau menjelaskan secara singkat mengenai patofisiologi dari tetanus, rabies, dan juga difteri. Selamat menikmati. Baik, yang pertama saya akan mencoba untuk menjabarkan mengenai patofisiologi tetanus dari sumber-sumber yang sudah saya baca. Jadi, patofisiologi tetanus ini dimulai dengan masuknya spora bakteri Clostridium tetani melalui luka sebagai port d'entrée atau tempat masuknya mikroorganisme. Luka tusuk, jaringan nekrotik, serta luka yang terinfeksi merupakan luka yang beresiko tinggi untuk menimbulkan tetanus. Pada luka-luka tersebut tercipta kondisi anaerob atau kondisi di mana tidak ada oksigen, sehingga menjadi tempatnya optimal atau lingkungan optimal bagi proses germinasi atau spora berubah menjadi bentuk vegetatifnya, serta proses multiplikasi atau tindakan memperbanyak dari bakteri Clostridium tetani. Lanjut, pada proses tersebut, bakteri Clostridium tetani ini akan memproduksi dua toksin, yaitu tetanospasmin atau toksin yang menyebabkan gejala klinis bagi penderitanya, serta tetanolisin, yaitu toksin yang merusak jaringan hidup pada jaringan luka. Nah, Clostridium tetani ini juga merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus neonatorum yang biasanya itu terkena atau terjangkit pada bayi-bayi yang baru lahir. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai patofisiologi rabies menurut sumber-sumber yang sudah saya baca. Jadi, patofisiologi rabies ini melibatkan masuknya virus rabies itu sendiri dari liur hewan penular melalui bagian kulit yang terbuka atau terluka akibat dari cakaran atau gigitan hewan penular itu. Lalu penyebaran virus rabies ini melalui saraf perifer ke sistem saraf pusat atau SSP. Nah, pembelahan virus di SSP ini serta penyebarannya melalui saraf otonom dan somatik menuju jaringan yang kaya sel. Adanya temuan kadar virus yang tinggi di kelenjar ludah itu membuktikan bahwa terdapat kemungkinan replikasi virus yang tinggi di kelenjar ludah. Nah, mekanisme kerusakan SSP atau sistem saraf pusat ini oleh virus rabies masih belum diketahui secara pasti. Namun, gangguan transmisi saraf dan sistem opioid endogen serta peningkatan produksi oksidasi nitrat atau NO oleh virus rabies mengisyaratkan adanya proses eksitotoksisitas. Selain itu, infeksi virus rabies ini juga berhubungan erat dengan apoptosis limfosit T dan diduga menyebabkan kegagalan sistem imun dalam mengendalikan penyakit. Dan terakhir, saya akan mencoba untuk menjabarkan secara singkat mengenai patofisiologi dari difteri. Jadi, menempelnya Corynebacterium diphtheria pada sel epitel mukosa merupakan dasar dari patofisiologi difteri itu sendiri. Nah, bakteri ini kemudian akan melepaskan eksotoksin dari endosomnya yang menyebabkan reaksi inflamasi lokal diikuti perusakan jaringan dan juga nekrotis. Nah, toksin ini terdiri dari dua macam protein, yaitu ada protein A dan juga ada protein B. Nah, fragmen B ini berperan untuk membuka jalan bagi fragmen A untuk masuk ke dalam sel. Lalu fragmen B ini akan menyebabkan proses proteolisis melalui ikatan dengan reseptor pada permukaan sel host yang rentan. Nah, hal ini menyebabkan hancurnya lapisan membran lipid. Lalu fragmen A ini kemudian akan masuk melalui lapisan yang tadi hancur itu. Nah, fragmen ini akan menonaktifkan faktor elongasi IF-2 pada sel yang akan menyebabkan terjadinya blok pada sintesis protein yang akan berujung pada kematian sel. Lalu, proses ini menyebabkan terbentuknya pseudomembran yang berwarna putih keabu-abuan yang lokasi utamanya itu ada di nasofaring atau daerah tenggorokan.
Lalu membran ini tersebut itu dapat menutup saluran pernafasan dalam waktu yang sangat cepat, bisa dalam beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Biasanya bakteri ini itu berkembang biak di sekitar permukaan selaput lendir, mulut, atau tenggorokan dan menyebabkan peradangan atau inflamasi. Nah, bila bakteri ini sampai ke hidung, maka cairan yang ada di hidung ini akan menyebar melalui tenggorokan, lalu ke pita suara atau laring, dan di pita suara atau laring ini dia dapat menyebabkan pembekakan. Nah, dari pembekakan ini dapat membuat saluran udara itu menyempit sehingga terjadi gangguan pernapasan yang dapat berakibat tidak baik bagi penderita difteri. Berikut yang saya dapat sampaikan, saya dapat jabarkan di video ini mengenai patofisiologi dari tetanus, rabies, dan juga difteri. Saya harap isi video ini dapat membantu Anda semua yang menonton dan dapat menambah ilmu bagi para penonton juga. Saya ucapkan permintaan maaf apabila di video ini ada yang kurang menyenangkan atau kesalahan yang saya sengaja perbuat ataupun tidak sengaja saya perbuat. Untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.